Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afia dengan NIM 10120220038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat warga negara dan kewarganegaraan. Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen dalam bahasa Inggris, atau kata citizen secara etimologis berasal dari bahasa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas. Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak, dan kewajiban sosial dalam komunitas politik negara. Hubungan antara rakyat negara berdasarkan asas resiprokalitas, hak, dan kewajiban. Kewarganegaraan bisa dipahami dalam 3 status. Yang pertama, status legal, yakni memiliki hak dan perlindungan dari negara. Yang kedua, status sebagai agen politikal yang melahirkan aneka partisipasi dalam berbagai peranata politik. Dan yang ketiga, status keanggotaan, itu sendiri yang menghadirkan identitas. Nah, dalam pemahaman mengenai pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologi, dan kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bagian B, kedudukan warga negara dalam negara. Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa warga negara adalah anggota dari negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitupun sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Dengan diistilahkan warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Hubungan dan kedudukan warga negara ini bersifat khusus, sebab hanya mereka yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara tetapi tidak memiliki hubungan negara dari negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dari negara tersebut. Bagian 1, penentuan warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, negara tidak boleh melanggar asas-asas hukum negara internasional. Bagian 2, warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum pada pasal 26 UUD NRI 1945. Bagian ketiga, ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia. Adapun beberapa yang akan saya sampaikan tentang undang-undang yang mengatur warga negara Indonesia, yaitu yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1947 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewargaan negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diundangkan pada 1 Agustus 2006. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini adalah: pertama, siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Kedua, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketiga, ahli kewarganegaraan Republik Indonesia. Keempat, syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan kelima, ketentuan pidana. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebatas memuat perihal isi formulir kewarganegaraan, sedangkan isi materi dari kewarganegaraan termuat dalam undang-undang yang lain yang diatur bidang kewarganegaraan. Adapun tentang pewarganegaraan ialah secara luas dapat diatur sebagai cara atau upaya orang dalam memperoleh status sebagai warga negara suatu negara.
pewarga negara dikenal dengan istilah naturalisme, sedangkan pewarga negara secara sempit merupakan salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut undang-undang. Yang dimaksud pewarga negara adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Tata cara memperoleh permohonan kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu melalui permohonan, yaitu pewarganegaraan dapat diajukan oleh permohonan jika memenuhi syarat seperti telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia ada 7 poin, yaitu hak yang pertama adalah hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak yang kedua adalah hak kebebasan berkumpul dan berinteraksi. Hak yang ketiga adalah hak pendidikan dan kesehatan. Dan hak yang keempat adalah hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Yang kelima adalah hak atas kebebasan beragama. Dan yang keenam adalah hak atas pekerjaan dan penghasilan. Yang ketujuh adalah hak atas kepemilikan dan atas milik dan kepemilikan. Nah, kewajiban negara sendiri ada 7 poin, yaitu wajib menghormati Pancasila, wajib menghormati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang ketiga membayar pajak. Yang keempat wajib melaksanakan wajib militer. Yang kelima adalah wajib menjaga ketertiban dan keamanan. Yang keenam adalah wajib membantu pembangunan kemajuan bangsa, dan yang ketujuh adalah wajib menjaga lingkungan hidup dan kelestarian alam. Saya akan membahas tentang hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar, yang melekat dengan keberadaannya sebagai manusia. Pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki 2 landasan, yaitu landasan yang pertama, kodrat manusia, bahwa manusia memiliki derajat dan martabat yang sama, tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya. Landasan yang kedua yaitu Tuhan menciptakan manusia, artinya semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, manusia sama, yang membedakan hanya pada amal ibadahnya saja. Pengakuan akan hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama dan keempat. Terdapat pula pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM di Indonesia adalah terdapat dalam nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup pasal 4, hak untuk memperoleh keadilan pasal 17-19, hak atas rasa aman pasal 28-35, hak atas kesejahteraan pasal 36-42, hak wanita pasal 45-51, hak anak pasal 52-66. Oleh karena itu, dengan masuknya rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka semakin kuat jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Maka tugas negara selanjutnya adalah mengadakan penegakan hak asasi manusia dan memberi perlindungan kepada warga negara Indonesia.